Tahukah Anda bahwa di beberapa negara, memiliki Alkitab itu ilegal? Meskipun Alkitab menjadi sumber penghiburan rohani bagi banyak orang, di banyak bagian dunia, teks kuno ini dianggap terlarang. Membaca atau mendistribusikan Alkitab di negara-negara ini bisa berakibat sangat serius. Hari ini, kita akan menjelajahi 10 negara di mana Alkitab dilarang, serta alasan dan konsekuensi di balik larangan yang mencengangkan ini. Bergabunglah dengan Jejak Media untuk mengungkap cerita dan perjuangan tersembunyi di balik larangan-larangan ini. Mari kita selami lebih dalam detailnya. Jangan lupa untuk mengklik tombol berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi saluran ini. Nomor 10. Maroko. Maroko dikenal dengan pasar-pasarnya yang ramai, di mana warna-warna cerah, aroma rempah-rempah, dan tekstil yang kaya menciptakan mosaik budaya yang mempesona. Namun, di balik keindahan ini terdapat kontras mencolok dalam hal kebebasan beragama, terutama terkait distribusi dan kepemilikan Alkitab dalam bahasa Arab. Meskipun Maroko secara umum dipandang memiliki sikap modera terhadap berbagai agama, larangan ketat terhadap Alkitab berbahasa Arab menyoroti pendekatan yang rumit dan terkadang kontradiktif terhadap toleransi beragama. Pemerintah Maroko mengizinkan tampilan dan penjualan Alkitab dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Spanyol, menunjukkan tingkat keterbukaan tertentu terhadap teks-teks Kristen. Namun, jumlah terjemahan bahasa Arab yang tersedia sangat terbatas, dan Alkitab ini seringkali hanya bisa ditemukan di toko buku tertentu yang berada di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Pihak berwenang sering menyita Alkitab jika dicurigai digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan pemerintah yang ketat dalam mengontrol distribusi publik materi keagamaan non-Muslim, menciptakan keseimbangan yang rumit antara visibilitas agama dan pencegahan terhadap pengaruh yang dianggap dapat mengganggu tatanan masyarakat Maroko yang mayoritas Muslim. Meskipun penganiayaan terhadap orang Kristen di Maroko relatif minimal, kebebasan beragama bagi anak-anak Kristen tetap sangat terbatas, terutama dalam hal pendidikan. Tidak adanya pendidikan agama yang terstruktur untuk pemuda Kristen menunjukkan keengganan masyarakat untuk mengintegrasikan ajaran non-Muslim ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini tidak hanya mempengaruhi komunitas Kristen, tetapi juga memengaruhi pemahaman dan penerimaan pluralitas agama di kalangan generasi mendatang. Situasi di Maroko menjadi contoh kompleksitas kebebasan beragama di dunia modern. Hal ini mencerminkan dinamika di mana nilai-nilai budaya dan norma tradisional berinteraksi dengan ekspresi dan toleransi keagamaan. Saat Maroko terus menavigasi antara tradisi dan modernitas, negara ini berfungsi sebagai studi kasus penting bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengakomodasi berbagai keyakinan dan implikasinya terhadap keharmonisan sosial serta hak asasi manusia. Nomor 9. Uzbekistan. Uzbekistan, yang terletak di jantung Asia Tengah, menyajikan skenario yang sangat mengkhawatirkan terkait ekspresi keagamaan. Negara ini dikuasai oleh rezim otoriter yang secara ketat membatasi kebebasan pribadi, terutama dalam hal ekspresi keagamaan. Memiliki Alkitab di Uzbekistan bukan hanya tidak diinginkan, tetapi juga dapat berakibat fatal. Pemerintah Uzbekistan menjaga cengkeramannya yang ketat pada kegiatan keagamaan dan memberlakukan hukuman keras terhadap individu yang ditemukan memiliki kitab suci Kristen. Pihak berwenang telah mengembangkan rutinitas penggerebekan rumah yang menyamar dengan alasan mencari senjata, tetapi sebenarnya untuk menyita dan menghancurkan Alkitab. Insiden-insiden ini mencerminkan tindakan ekstrim yang diambil untuk menekan materi keagamaan yang tidak sejalan dengan kepercayaan yang disetujui oleh negara. Contoh lain yang mengganggu terjadi ketika seorang penduduk setempat secara terbuka mengakui keterlibatannya dengan literatur Kristen. Rumahnya diserbu, dan semua teks keagamaannya diambil paksa dan dimusnahkan. Tindakan-tindakan ini mencerminkan pola penindasan yang lebih luas yang membatasi keragaman spiritual dan melanggar hak asasi manusia dasar di Uzbekistan. Mengeksplorasi iman seseorang melalui sastra, seperti Alkitab, penuh dengan bahaya dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Realitas pahit ini sangat kontras dengan kebebasan yang dinikmati di banyak bagian dunia, menyoroti perjuangan yang terus berlangsung untuk kebebasan beragama dan perlunya kesadaran serta intervensi global. Saat kita merenungkan situasi di Uzbekistan, jelas bahwa perjuangan untuk kebebasan beragama tetap merupakan isu penting di zaman modern ini. Ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya berdiri dalam solidaritas dengan mereka yang dianiaya karena keyakinan mereka, serta mengadvokasi hak universal untuk berekspresi secara religius. Dengan melakukannya, kita tidak hanya mendukung mereka yang sangat membutuhkan,
tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan toleransi yang mendasari dunia yang lebih manusiawi dan adil. Nomor 8. Maladewa. Di balik lapisan surga wisata yang menawan, Maladewa memiliki kepatuhan ketat terhadap hukum agama yang sangat bertentangan dengan norma-norma kebebasan beragama global. Tindakan mengimpor Alkitab tidak hanya dilarang, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dihukum. Larangan ini mencerminkan norma dan hukum masyarakat yang lebih dalam yang mengatur kehidupan di Maladewa. Tidak adanya terjemahan Alkitab yang lengkap dalam bahasa nasional, Divehi, semakin menekankan pengabaian institusional terhadap keberagaman agama. Bagi warga Maladewa yang berpindah dari Islam, agama negara, pilihan ini bukan hanya bersifat pribadi. Itu bisa mengakibatkan pergolakan sosial dan pencabutan kewarganegaraan secara otomatis, hukuman yang sangat berat. Kepemilikan Alkitab di Maladewa dianggap sebagai pelanggaran hukum, menyoroti langkah-langkah ekstrim yang diambil untuk menjaga homogenitas agama. Gereja-gereja tidak ada, dan komunitas Kristen, baik migran maupun turis, dipaksa untuk merahasiakan iman mereka. Mereka berkumpul dalam pertemuan tersembunyi tanpa kebebasan dasar untuk memiliki atau berbagi kitab suci. Praktik iman yang rahasia ini sangat kontras dengan citra luar pulau sebagai destinasi liburan yang tenang dan ramah. Situasi di Maladewa menimbulkan pertanyaan kritis tentang keseimbangan antara identitas keagamaan dan hak individu untuk menjalankan agama yang berbeda. Hal ini juga membayangi citra Maladewa di mata internasional sebagai tempat liburan yang bahagia, mengisyaratkan ketegangan mendasar dan biaya tinggi untuk mempertahankan kesesuaian agama. Saat kita melintasi dunia yang semakin saling terhubung, kisah Maladewa berfungsi sebagai pengingat yang menyedihkan tentang kompleksitas dan tantangan dalam mendamaikan nilai-nilai agama yang dipegang teguh dengan hak universal untuk kebebasan berkeyakinan dan berekspresi. Ini adalah panggilan bagi masyarakat global dan para pemimpin untuk mendorong dialog yang lebih inklusif, yang menjembatani kesenjangan ini, dan memastikan bahwa pariwisata serta daya tarik ekonomi tidak membayangi hak asasi manusia yang mendasar. Menghadapi isu-isu ini dengan bijaksana dan proaktif sangat penting, tidak hanya untuk memajukan hak asasi manusia di tingkat global, tetapi juga untuk memperkaya pemahaman kita tentang keseimbangan yang rumit antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat yang beragam. Nomor 7. Libya. Libya menempati peringkat ke-7 dalam daftar kami, menggambarkan pembatasan berat yang diterapkan terhadap kebebasan beragama. Di negara ini, tindakan pindah agama ke Kristen tidak hanya dianggap ilegal, tetapi juga menimbulkan risiko signifikan bagi individu dan keluarga. Mereka yang berpindah agama terpaksa menjalani iman baru mereka dengan kerahasiaan mutlak, menyembunyikan keyakinan mereka dari keluarga dan teman, karena takut akan penganiayaan atau bahkan konsekuensi yang lebih buruk. Keberadaan klandestin ini disorot oleh laporan dari organisasi seperti Open Doors Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa para mualaf Libya seringkali harus tetap mematuhi adat Islam. Mereka berpartisipasi dalam tradisi pernikahan Islam dan, yang lebih menyedihkan, seringkali diberikan pemakaman Islam, menghapus pengakuan publik tentang iman Kristen mereka setelah meninggal. Penderitaan orang Kristen migran di Libya juga menyoroti kenyataan pahit yang dihadapi oleh kelompok rentan ini, yang sering terisolasi dan tanpa dukungan komunitas. Banyak di antara mereka menemui ajal di kuburan tak bertanda yang terpencil, menjadi saksi bisu atas penderitaan yang tidak terlihat dan tidak diakui. Lingkungan hukum di Libya terkait teks-teks agama sangat ketat. Kepemilikan, distribusi, atau impor Alkitab, terutama yang berbahasa Arab, secara kategoris ilegal. Kegiatan semacam itu dianggap sebagai tindakan penginjilan dan dihukum berat sesuai dengan hukum Libya. Larangan keras ini mencerminkan agenda pemerintah yang lebih luas untuk menjaga kesesuaian agama dan menekan segala bentuk keragaman. Situasi di Libya merupakan pengingat pahit tentang perjuangan yang dihadapi banyak orang di belahan dunia di mana kebebasan beragama bukanlah hak yang diberikan, tetapi kemewahan yang diperebutkan. Ini menantang kita yang hidup dalam masyarakat yang lebih toleran untuk lebih menghargai dan menjaga kebebasan kita dengan semangat. Lebih jauh lagi, hal ini menyerukan respons global dan dorongan untuk advokasi serta dukungan internasional yang menghormati keragaman sistem kepercayaan, sambil mempromosikan dialog dan pemahaman di antara komunitas agama yang berbeda. Dengan memahami dan menyoroti cobaan yang dihadapi oleh orang Kristen, kita dapat berkontribusi pada percakapan yang lebih luas tentang toleransi dan kebebasan beragama. Mendukung upaya internasional untuk mengadvokasi kebebasan beragama tidak hanya membantu mereka yang berada dalam situasi yang mengerikan, tetapi juga memperkaya pengalaman kolektif manusia,
menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan keyakinan terdalam mereka. Nomor 6. Somalia. Somalia, yang terletak di tanduk Afrika yang bergolak, menawarkan contoh mencolok dari penganiayaan agama yang ekstrim, yang tertanam dalam norma-norma masyarakat dan struktur pemerintahannya. Di Somalia, pengaruh Islam yang menyebar luas terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap penyimpangan dari praktik keagamaan mayoritas tidak hanya tidak disukai, tetapi juga secara aktif ditekan. Orang Kristen minoritas terpaksa menavigasi keberadaan yang genting, menyembunyikan iman mereka untuk menghindari kemarahan kelompok radikal dan pejabat pemerintah. Kepemilikan Alkitab, yang merupakan simbol iman mereka, dapat mempercepat konsekuensi yang mengancam jiwa. Narasi publik di Somalia sangat jelas dan mengerikan. Islam adalah satu-satunya iman yang dapat diterima. Pesan ini diperkuat di masjid dan madrasah, di mana para imam berkhotbah tentang pengucilan Kristen dan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi gereja-gereja Kristen atau praktik Kristen lainnya di negara itu. Mereka yang berpindah dari Islam ke Kristen sangat rentan, karena mereka dipandang sebagai murtad, label yang menempatkan mereka pada risiko besar pembalasan. Penemuan perpindahan agama seseorang dapat mengakibatkan hukuman ekstrim, mulai dari pengucilan sosial hingga kekerasan fisik atau bahkan kematian. Realitas mengerikan ini bagi orang Kristen di Somalia bukan hanya masalah agama, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mendasar. Situasi ini menggarisbawahi urgensi untuk perhatian dan intervensi internasional. Nasib orang Kristen di Somalia menantang kita untuk merenungkan nilai mendalam kebebasan beragama sebagai landasan masyarakat demokratis. Ini juga berfungsi sebagai panggilan untuk bertindak bagi komunitas global, untuk memupuk toleransi beragama yang lebih besar dan mendukung inisiatif yang bertujuan melindungi individu yang dianiaya karena keyakinan mereka. Dengan membawa perhatian pada keadaan yang menyedihkan ini, kita berharap tidak hanya untuk menginformasikan, tetapi juga untuk menginspirasi upaya dalam membina lingkungan di mana kebebasan beragama dijunjung tinggi, dan semua orang dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa rasa takut. Refleksi tentang situasi mengerikan di Somalia ini adalah pengingat penting tentang pekerjaan yang masih harus dilakukan dalam mengejar masyarakat global yang benar-benar inklusif dan empatik. Nomor 5. Yaman. Yaman terjebak dalam krisis kemanusiaan yang mendalam, seperti yang dijelaskan oleh UNICEF, menghadapi tantangan yang jauh melampaui kebutuhan langsung akan makanan dan perawatan kesehatan. Situasi ini sangat parah bagi minoritas Kristen di negara yang dilanda perang ini. Distribusi bantuan penting di Yaman seringkali dikendalikan oleh pemimpin lokal, dan keputusan mereka mengenai siapa yang akan menerima bantuan dapat dipengaruhi oleh afiliasi agama. Bias sistemik ini menempatkan orang Kristen dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, karena mereka seringkali didorong ke belakang dalam alokasi sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup. Lebih lanjut, penindasan agama meluas ke dalam kehidupan pribadi orang Kristen. Di Yaman, adalah ilegal bagi setiap orang Kristen untuk memiliki atau membawa Alkitab. Larangan ini bukan hanya sebuah rintangan administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama dan hak-hak pribadi, yang semakin mengisolasi dan meminggirkan komunitas Kristen. Pembatasan semacam ini menciptakan lingkungan eksklusi dan ketakutan, yang memperburuk penderitaan mereka di negara yang sudah hancur oleh konflik dan kekurangan. Merenungkan situasi di Yaman, menjadi jelas bahwa isu kebebasan beragama dan distribusi bantuan yang adil bukan hanya masalah lokal, tetapi juga merupakan masalah global. Ini menyoroti perlunya advokasi dan tindakan internasional untuk mempromosikan toleransi dan memastikan bahwa upaya kemanusiaan menjangkau semua individu, tanpa memandang keyakinan mereka. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, komunitas global dapat membantu membuka jalan bagi pendekatan yang lebih inklusif, yang menghormati dan melindungi hak setiap individu, serta menciptakan dampak substansial dalam kehidupan mereka yang menderita. Ini adalah pengingat yang kuat tentang perjuangan yang terus berlangsung untuk hak asasi manusia dan martabat dasar di bagian dunia di mana mereka paling berisiko. Nomor 4. Cina. Dalam lanskap rumit kebebasan beragama global, Cina menyajikan kasus intervensi pemerintah yang mendalam terhadap sistem kepercayaan pribadi yang diatur oleh Partai Komunis Tiongkok, PKT. Negara ini telah menerapkan larangan ketat pada distribusi Alkitab secara online, mengungkapkan niat pemerintah untuk mempertahankan kontrol yang ketat atas praktik keagamaan. Kebijakan ini melampaui larangan sederhana. Pemerintah secara aktif berupaya menghapus keberadaan Alkitab dari rak digital dan fisik. PKT tidak hanya menghapus Alkitab dari toko buku, tetapi juga telah mengubah teks kitab suci itu sendiri.
Ayat-ayat dalam Alkitab telah diganti dengan kutipan dari Presiden Xi Jinping, menggambarkan upaya berani untuk menggantikan teks-teks keagamaan dengan ideologi yang didukung negara. Pengawasan atas distribusi Alkitab merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada sejak lama. Secara historis, PKT hanya mengizinkan Alkitab didistribusikan melalui gereja-gereja yang disetujui oleh negara, dengan tujuan memastikan bahwa ajaran agama selaras dengan doktrin yang disetujui pemerintah. Namun, munculnya internet dan e-commerce telah membuka celah yang membuat Alkitab dapat diakses secara daring oleh masyarakat luas. Tindakan keras baru-baru ini telah secara agresif menutup celah ini, menguatkan komitmen PKT untuk mengendalikan narasi keagamaan. Pencarian di platform daring utama seperti JD.com kini tidak menghasilkan hasil apapun untuk Alkitab, dan sementara Amazon mungkin masih menawarkan panduan belajar agama atau teks-teks seperti Al-Quran. Alkitab itu sendiri hampir tidak ada. Tindakan-tindakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih luas terhadap agama di Cina, di mana negara menegaskan pengaruh yang mendalam atas bagaimana identitas agama diekspresikan dan dialami. Penghapusan Alkitab dari akses media bukan hanya merupakan tindakan penyensoran, tetapi juga langkah strategis untuk membentuk lanskap budaya dan spiritual bangsa. Di era modern ini, di mana akses digital seringkali menandakan kebebasan, pembatasan seperti ini menandai kemunduran signifikan dari norma-norma global tentang kebebasan beragama dan hak-hak pribadi. Situasi di Cina berfungsi sebagai pengingat penting tentang perjuangan yang sedang berlangsung antara kontrol negara dan hak-hak beragama individu. Hal ini menantang komunitas global dan advokat kebebasan beragama untuk merenungkan keseimbangan yang rumit antara menghormati kedaulatan dan mempromosikan hak asasi manusia universal. Saat kita mengamati perkembangan ini, menjadi semakin penting untuk terlibat dalam dialog dan advokasi yang menegakkan integritas keyakinan dan kebebasan pribadi di dunia yang semakin saling terhubung. Nomor 3. Arab Saudi. Arab Saudi dengan jelas mencontohkan kontrol ketat yang dilakukan atas ekspresi keagamaan di dalam perbatasannya. Sebagai negara di mana Islam bukan hanya agama resmi, tetapi juga satu-satunya agama yang diizinkan untuk dipraktikkan dan disebarkan secara publik, Arab Saudi menyajikan lanskap homogenitas agama yang ditegakkan oleh hukum. Peraturan ini secara signifikan mempengaruhi impor dan distribusi teks-teks agama non-Islam, seperti Alkitab. Sementara hukum Saudi mengizinkan praktik agama lain secara pribadi, publikasi praktik tersebut dilarang, menciptakan dikotomi antara kepercayaan pribadi dan perilaku publik. Di Arab Saudi, individu diizinkan untuk memiliki dan menggunakan teks-teks keagamaan seperti Alkitab untuk penggunaan pribadi, tetapi teks-teks ini harus tetap dalam lingkup pribadi. Tampilan simbol-simbol keagamaan di depan umum, ibadah umum terhadap agama lain, dan upaya untuk mengubah umat Islam ke agama lain dilarang keras dan dapat dihukum dengan sanksi berat. Kerangka hukum ini menyoroti interpretasi yang kaku tentang kebebasan beragama, yang secara ketat membatasinya pada kehidupan pribadi. Nuansa kebijakan ini menimbulkan pertanyaan etika dan hak asasi manusia yang signifikan. Di satu sisi, pendekatan Arab Saudi melindungi identitas budaya dan agama, mempertahankan lanskap agama yang seragam. Di sisi lain, pendekatan ini membatasi kebebasan individu dan hak universal untuk berekspresi secara religius. Kebijakan Arab Saudi berfungsi sebagai titik refleksi kritis tentang keseimbangan antara identitas agama nasional dan standar hak asasi manusia global. Ini mendorong kita untuk mempertimbangkan bagaimana negara dapat menghormati dan mengintegrasikan norma-norma hak asasi manusia internasional sambil tetap mempertahankan kedaulatan budaya mereka. Pemeriksaan kebijakan agama Arab Saudi bukan hanya latihan akademis, tetapi juga memiliki implikasi nyata bagi diplomasi dan hubungan internasional. Hal ini menantang para pemimpin dan warga dunia untuk berpikir kritis tentang bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara yang memiliki kerangka agama dan budaya yang berbeda, serta bagaimana kita dapat membina dialog yang penuh rasa hormat dan pengertian yang mempromosikan identitas budaya dan hak asasi manusia. Nomor 2. Korea Utara. Korea Utara menempati posisi kedua dalam daftar kami, mewakili inti dari totalitarianisme yang ekstrim. Di negara yang penuh rahasia ini, pemerintahannya sangat tidak biasa. Rezim tersebut mengamanatkan penyembahan mutlak kepada pemimpin mereka, Kim Jong-un, sehingga semua bentuk penyembahan dan kesetiaan lainnya, termasuk yang bersifat agama, dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Di sini, Alkitab dan Al-Quran tidak hanya dilarang, tetapi juga dipandang sebagai simbol pemberontakan terhadap kontrol ideologis negara yang kaku. Hukuman bagi kepemilikan teks-teks agama ini sangat keras dan tidak kenal ampun.
Individu yang tertangkap dengan Alkitab menghadapi prospek penyiksaan yang mengerikan, pemenjaraan tanpa batas waktu, dan dalam beberapa kasus, eksekusi. Pendekatan yang kejam ini mencerminkan ketakutan rezim terhadap kontaminasi ideologis serta cengkeraman putus asa mereka terhadap kekuasaan. Situasi ini menyoroti pelanggaran berat terhadap kebebasan pribadi dan hak asasi manusia, menggambarkan gambaran suram kehidupan di bawah pemerintahan otoriter yang ekstrim. Bagi kita yang hidup dalam masyarakat di mana kebebasan beragama dianggap sebagai hal yang wajar, kebijakan keras Korea Utara berfungsi sebagai pengingat serius tentang perjuangan yang dihadapi banyak orang di seluruh dunia dalam pencarian mereka untuk kebebasan spiritual. Hal ini menggarisbawahi perlunya perdamaian global dan meningkatkan kesadaran serta tindakan untuk mendukung mereka yang hidup di bawah rezim yang menindas. Nomor 1. Afghanistan. Afghanistan berdiri sebagai contoh utama dalam daftar ini, di mana identitas Kristen pada dasarnya tidak diakui di antara warganya. Pengecualian ini diilustrasikan dengan jelas oleh insiden penting pada tahun 2009, yang menyoroti pembatasan berat pada materi keagamaan di dalam negeri. Pada tahun tersebut, Alkitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa utama Afghanistan, Pashto dan Dari, dikirim kepada seorang prajurit Amerika yang ditempatkan di pangkalan lokal. Namun, teks-teks keagamaan ini tidak pernah didistribusikan. Sebaliknya, mereka disita dan dihancurkan, sejalan dengan peraturan militer yang secara tegas melarang segala bentuk hadiah. Situasi ini semakin meningkat visibilitasnya ketika Al Jazeera, outlet media yang berbasis di Qatar, menayangkan rekaman prajurit Amerika yang menghadiri kelas studi Alkitab di pangkalan, menampilkan tumpukan Alkitab terjemahan. Insiden ini tidak hanya memicu kegemparan media, tetapi juga menyebabkan tanggapan resmi dari militer AS yang dengan keras membantah adanya upaya untuk mengubah warga negara Afghanistan menjadi Kristen. Episode ini menyoroti pengawasan ketat dan keseimbangan yang genting antara menghormati keyakinan agama dan mematuhi hukum setempat yang mengatur ekspresi keagamaan di Afghanistan. Pertemuan antara operasi militer dan kebijakan keagamaan menciptakan lingkungan yang kompleks dan seringkali kontroversial, mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mempertahankan iman seseorang di wilayah yang memusuhi ekspresi keagamaan yang beragam. Insiden tersebut berfungsi sebagai pengingat jelas tentang tantangan yang dihadapi individu yang berusaha menjalankan iman mereka dalam pengaturan yang membatasi. Ini memberikan jendela ke dalam implikasi yang lebih luas dari kelompok-kelompok agama dalam konflik zaman modern, serta dampaknya terhadap kebebasan beragama secara global. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.